Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitas kita semua. Nah, kali ini aku mau sharing apa lagi ya? Mau sharing keuangan atau mau sharing apa ya? Oke, di video kali ini insya Allah aku mau sharing masih mengenai keuangan, tapi lebih tepatnya tabungan. Tabungan apa ya? Yuk kita cek apa sih yang akan aku share hari ini pada video kali ini. Oke, pada video kali ini aku ingin sekali mengajak teman-teman dan berbagi semangat sama teman-teman semua mengenai kegiatan ini. Nah, di video kali ini aku ingin sekali berbagi dan mengajak kepada teman-teman untuk melakukan menabung haji. Lihat nggak? Nah, ini adalah tabungan yang saat ini ingin sekali aku sharing sama teman-teman. Mungkin di video sebelumnya aku pernah membahas mengenai tabungan-tabungan yang cukup banyak. Entah itu tabungan pendidikan anak, tabungan kurban, tabungan pensiun dan yang lainnya. Tapi di video kali ini agak sedikit berbeda. Aku ingin sekali berbagi dan mengajak teman-teman, yuk kita sama-sama semangat untuk menabung haji. Kenapa sih menabung haji gitu kan? Nah, sebelumnya mungkin aku akan sharing dulu sama teman-teman bagaimana sih cara mendaftar haji. Sebetulnya saya juga belum pernah untuk mendaftar haji, baru menabung saja ya teman-teman. Nah, dari informasi yang sudah saya cari sebelumnya, menabung daftar haji itu ada dua teman-teman. Nah, ada daftar haji secara reguler, ada juga daftar haji secara daftar khusus atau plus. Nah, kalau daftar haji reguler itu berarti kita daftarnya itu melalui pemerintah, tepatnya Kementerian Agama. Kalau daftar haji secara khusus atau plus itu biasanya daftarnya melalui biro travel gitu yang memang sudah bekerja sama dan sudah memiliki izin dari pemerintah dan Kementerian Agama. Nah, dan cara untuk mendaftar haji itu salah satunya kita harus memiliki tabungan haji dulu teman-teman. Karena itu adalah salah satu syarat supaya kita bisa daftar haji. Nah, cara untuk daftar haji itu kita harus pergi ke bank dulu, kemudian kita bisa store tunai ya untuk daftar haji, atau enggak kita bisa nabung dulu kemudian sesuai dengan jumlah nominalnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai nominal pertama atau awal nominal daftar, yaitu 25 juta. Nah, kemarin aku sempat sama suami aku daftar ke bank-bank yang memang di sini aku bank muamalat, di mana bank-bank syariah yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintah dan menyelenggarakan program haji. Nah, di sana kemarin aku daftar untuk tabungan haji ini. Nah, karena ini masih tabungan, jadi setiap bulannya harus menyisihkan uang untuk haji ini, sehingga saya memutuskan untuk satu tabungan atau satu rekening saja untuk untuk setiap bulannya itu menyisihkan uang untuk tabungan ini. Nah, kebetulan kalau misalkan nanti untuk daftarnya tentunya harus memiliki tabungan masing-masing teman-teman. Setiap orang harus memiliki tabungan sebagai tabungan untuk daftar. Nah, untuk daftarnya itu sendiri kalau reguler tentunya ada beberapa step ya teman-teman. Salah satunya kalau misalkan nanti teman-teman sudah pergi ke bank kemudian store tunai 25 juta. Nah, untuk nominal pertamanya itu, store awalnya itu 25 juta teman-teman. Itu nominal yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau Menteri Agama. Nah, ketika kita sudah daftar atau sudah terkumpul 25 juta, kemudian kita itu store awal itu baru diajukan verifikasi oleh pihak bank
ke Kementerian Agama beserta kita mempersiapkan dokumen-dokumennya. Nah, karena aku masih sifatnya nabung, jadi setiap bulannya aku baru menyisihkan. Rencananya mudah-mudahan atas izin Allah dan Allah mengizinkan, kami berharap 2 tahun dari sekarang kami sudah daftar haji gitu. Nah, sebatas informasi teman-teman, kenapa sih saya dan juga suami memutuskan untuk nabung haji? Ya, kenapa sih tidak nanti aja sih nunggu mapan gitu kan? Nanti aja nunggu punya rumah dulu, punya kendaraan dulu, atau enggak misalkan punya pekerjaan yang dimana pekerjaan tetap dalam arti entah itu PNS atau apapun gitu kan ya. Entah Masya Allah, mungkin karena awalnya itu dulu sempat saya itu dan suami itu awalnya itu nabung besar itu untuk memiliki kendaraan dan yang lainnya. Tapi Masya Allah, ketika aku lihat IG, salah satu pengguna IG itu memutuskan untuk daftar haji di tahun 2020, dan ternyata masa tunggu ketika daftar tahun 2020 itu masa tunggunya itu kurang lebih 21 tahun teman-teman. Dan dari situ saya berpikir, ya ampun, 2020 21 tahun, belum lagi 2020 dan 2021 itu sempat tidak adanya keberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Otomatis banyak dong orang-orang yang harusnya berangkat, ribuan orang mungkin ya, harus berangkat di tahun 2020 dan 2021 dan akhirnya berangkatnya di tahun 2022 dan seterusnya. Otomatis yang daftar di tahun 2002 dan seterusnya itu masa tunggunya lebih dari 20 tahun teman-teman. Dan saya berpikir, ya ampun, itu usia berapa ya kita bisa berangkatnya ketika daftar di tahun 2021 dan seterusnya. Dan akhirnya memutuskan, oke, bismillah lah, insya Allah gitu kan. Saya dan suami akhirnya memutuskan untuk daftar tabungan haji ini, dan kemudian kami memutuskan untuk setiap bulannya itu menyisihkan uang cukup besar supaya di tahun 2022 atau 2023 itu kita bisa daftar haji. Wallahu alam, soal berangkat itu mungkin atas kehendak Allah, atas izin Allah gitu. Setidaknya kita sudah berusaha untuk daftar dulu. Alasan yang kedua selain daripada usia dan masa keberangkatan yang cukup lama, alasan yang kedua itu adalah mumpung masih muda, mumpung kita masih ada rezeki, dalam arti aku masih bisa bekerja, suami juga masih bekerja, sehingga kita sama-sama mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Kenapa tidak untuk menyisihkan untuk ibadah haji, daripada kita foya-foya nggak jelas kemudian hanya memuaskan nafsu saja. Alangkah baiknya kita bisa menyisihkan untuk ibadah haji. Terus alasan yang berikutnya adalah karena kita di masa tua kita nggak tahu teman-teman, di masa tua apakah ketika kita punya anak dan anak kita dalam keadaan ekonomi yang bagus, atau mungkin ekonominya lebih rendah atau lebih keadaannya di bawah kita. Nauzubillah ya, kita selalu berdoa mudah-mudahan anak-anak keturunan kita itu kehidupannya itu baik dan memiliki keadaan ekonomi yang jauh lebih baik daripada orang tuanya. Tapi kan kita nggak tahu, dan kita tidak bisa berharap kepada anak-anak kita supaya mereka itu bisa memberangkatkan kita haji atau kita diberikan kehidupan oleh mereka. Kita nggak bisa. Makanya aku tuh berprinsip sama suami itu, kita tidak memiliki tujuan ketika punya anak itu anak harus melakukan A, B, C, D untuk kita. Nah, soal mereka berbakti itu mungkin sudah kewajiban sebagai seorang anak, sama halnya kita dengan kita semua kepada orang tua kita. Tapi teman-teman merasa nggak bahwa bakti kita kepada orang tua itu untuk secara material mungkin, apalagi kalau misalkan teman-teman sekarang bekerja, dalam pekerjaannya pun ya alhamdulillah ada gitu, tapi ternyata tidak cukup untuk memberikan lebih kepada orang tua kita. Ya disitulah gitu kan, aku pun akhirnya belajar dari keadaan saat ini. Aku ingin sekali memberangkatkan haji orang tua. Alhamdulillahnya mama mertua sudah berangkat haji, tapi mama saya sendiri belum berangkat haji. Tapi ya karena kondisi ekonomi mama dan juga kondisi ekonomi aku dan juga suami juga tidak dalam keadaan lebih gitu, sehingga harus nabung dulu gitu kan. Ya itu mungkin hal yang pertimbangan kenapa kita harus nabung haji sekarang.
Yang selanjutnya, kita juga kita tidak bisa menuntut kepada anak. Ya, contohnya sekarang deh teman-teman, apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah teman-teman berikan kepada orang tua kita, selain daripada kita berbakti dalam hal bersikap baik, hormat, kemudian lemah lembut, kemudian membantu apa yang kita bisa lakukan, bersifat tenaga itu kan. Tapi bersifat materi, apakah sudah kita lakukan? Ya, aku yakin semua orang pasti ingin sekali membanggakan orang tua, ingin sekali membahagiakan orang tua dalam hal mungkin memberikan hadiah dan yang lainnya. Aku yakin semua orang juga melakukan itu, dan alhamdulillah aku juga dan suami melakukan itu. Tapi tidak yang wah gitu, tidak yang sampai seperti halnya kita mempersiapkan biaya haji ini yang memang cukup besar ya. Makanya dari situ akhirnya saya dan juga suami memutuskan untuk yuk mumpung masih muda, yuk mumpung masih memiliki penghasilan, yuk mumpung masih sehat, kita lakukan untuk persiapan haji. Itu mungkin teman-teman, dan yuk kita sama-sama teman-teman, aku mengajak teman-teman semua menyisihkanlah gitu kan uang sedikit, sebesar apapun lah, tidak harus besar, tapi setidaknya kita berniat dan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan itu semua gitu kan. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang luar biasa, niatnya luar biasa, ditambah dengan yang selain daripada niat, ibadah kita yang memang harus diperbaiki setiap saatnya. Nah, ada saya tadi lihat video di mana ada seorang tukang pijat. Beliau itu Masya Allah sudah 3 kali berangkat haji atas izin Allah tentunya ya. Dan akhirnya dia juga mengajak anak dan istrinya itu yuk nabung haji, sampai setiap harinya itu nabung 20.000 gitu kan. Mau ada mau nggak ada, mau hasil atau enggak dari usahanya, mau hasil atau enggak dari jualannya, dia itu harus menyisihkan uang 20.000 setiap harinya atau setiap pekannya. Kemudian setiap bulannya itu setor ke bank ya, sampai akhirnya beliau itu, anak, istri dan menantunya itu akan berangkat di tahun 2024. Masya Allah sekali teman-teman, luar biasa orang-orang yang, nah kita harus jangan sampai kalah semangatnya, jangan sampai kalah motivasinya. Niatkan kita hanya untuk ibadah gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ke depannya gitu. Itu mungkin teman-teman ya beberapa hal semangat, dan ingin sekali aku yuk kita sama-sama teman-teman, siapa tahu aku dan juga teman-teman kita berangkat sama-sama haji ya, dengan daftar di tahun ini ataupun tahun depan gitu ya teman-teman. Semangat semuanya, dan tentunya kita berdoa. Selain daripada kita usaha ya, kita juga berdoa, usaha dan ikhtiar kita menabung ibadah setiap saat, meminta rezeki, meminta kelapangan rezeki, meminta kemudahan kepada Allah, dan kita juga memperbaiki ibadah kita sehingga kita layak menjadi orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah untuk berangkat ke rumah Allah. Itu ya teman-teman. Masya Allah, wah luar biasa kalau misalkan kita bisa sama-sama ya, apalagi dengan keluarga kita. Oke, itu saja mungkin teman-teman sharingnya untuk saat ini mengenai tabungan yang mudah tapi tidak mudah, susah tapi tidak susah ya. Insya Allah atas niat kita, dengan niat yang kuat dan atas izin Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan segala sesuatunya termasuk dalam ibadah ini. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya, banyak banget ceritanya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.